Dalam hal ini saya mau katakan kepada Ustaz Nababan bahwa Alkitab kami bukanlah kitab porno seperti yang Anda tuduhkan. Saya merasa bahwa ya, salam Bapak yang dikasihi Tuhan. Bersama lagi dengan saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan menanggapi cuitan dari Ustadz Nababan, yang kita tahu bahwa Ustadz Nababan ini adalah seorang mualaf. Dia katanya adalah mantan pendeta, tetapi setelah dia berpindah keyakinan masuk ke agama Islam, maka di sana dia dikasih panggung untuk berbicara, untuk bersuara. Maka dengan itu dia leluasan, dia diberikan kesempatan, ada banyak peluang dia untuk menghina kekristenan. Di dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mengatakan dan menuduh Alkitab bahwa di dalam Alkitab itu ada banyak ayat-ayat yang porno. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita saksikan tayangan berikut ini, dan setelah itu nanti marilah kita memberikan tanggapan kita bersama-sama. Hanya saja Al-Quran lebih komplit, Al-Quran lebih detail, Al-Quran lebih bermartabat, Al-Quran lebih bermoral ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno itu banyak. Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar belum? Mau dikasih contoh enggak? Mau dikasih contoh? Coba dengarkan. Kira-kira nanti ini ayat wahyu atau karangan manusia. Begini bunyinya, judulnya Kenikmatan Cinta. Apa? Kenikmatan Cinta. Bunyinya begini, simak baik-baik. Tapi saya minta tolong yang muda-muda tutup telinganya, yang boleh dengar yang tua-tua saja. Bunyinya begini, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Asik nggak? Isinya apa tadi? Bicara apa? Bicara buah-buahan, termasuk buah dada. Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita ini porno? Sampai bicara buah dada terlalu vulgar. Apa tidak ada istilah yang lain Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin saja Nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Saya pikir kacau. Kalau begitu bunyi ayat, kira-kira firman Tuhan atau tidak? Mustahil. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya, di mana tadi Ustaz Nababan secara membabi buta menjelek-jelekan Alkitab, menuduh Alkitab bahwa Alkitab itu kebanyakan isinya berisi ayat-ayat porno atau ayat-ayat yang berbau seksual dan sangat menjijikkan sekali, sehingga dia meragukan kalau ayat ini bukan lagi dari Tuhan atau bukan firman Tuhan lagi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini saya mau katakan kepada Ustaz Nababan bahwa Alkitab kami bukanlah kitab porno seperti yang Anda tuduhkan. Saya merasa bahwa otak Anda yang kotor, sehingga Anda tidak bisa berpikir jernih, berpikir cerdas, sehingga kebenaran itu tertutupi
oleh kebencian Anda. Kita tahu bahwa orang yang sudah menyimpan kebencian, yang isi kepalanya sudah kotor, maka sudah tidak bisa lagi melihat sebuah kebenaran. Walaupun kebenaran itu sudah ada di depan matanya, tetapi tertutupi oleh kebencian itu. Ustaz Nababan dengan secara liar dia menafsirkan Alkitab ini dengan sesuka hatinya. Dan itulah keuntungan orang-orang ini Bapak Ibu ya. Ketika mereka berpindah dari agama mereka masuk ke agama Islam, dan di situ mereka diberikan panggung, mereka mendadak menjadi ustadz ya, diberikan gelar jadi ustadz. Ketika mereka diberikan panggung, maka mereka memanfaatkan kesempatan itu Bapak Ibu untuk berbicara seluas-luasnya, sesuka hati mereka ya. Kita tahu yang mereka lakukan hanyalah sebuah cemooh, kebohongan, hinaan ya, di mana mereka menjelekkan agama mereka sebelumnya. Tidak ada satu hal yang bisa ditauladani, yang bisa diambil dari setiap apapun yang mereka katakan Bapak Ibu. Tetapi lucunya, saudara saya Muslim yang mendengarkan mereka merasa bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang patut dicontoh, diteladani. Sebenarnya saya kasihan kepada saudara saya Muslim ini. Ini bisa merusak nama baik mereka, citra mereka Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak peduli ya, mereka tidak peduli akan hal itu. Yang penting mereka senang, mereka bisa tertawa terbahak-bahak ketika ada mualaf ya menjelek-jelekan kitab suci orang lain. Mereka senang dengan hal itu Bapak Ibu. Mereka bertepuk tangan. Saya kurang paham Bapak Ibu apa yang ada di dalam isi kepala orang-orang ini. Mereka dengan senang memberikan tempat bagi orang-orang ini. Kalau kita di agama Kristen, di ajaran kita, kalau ada orang yang seperti ini sudah pasti dipecat ya. Dipecat Bapak Ibu ya. Kalau dia hamba Tuhan sudah pasti dikeluarkan. Tetapi Bapak Ibu, di tempat mereka bahkan diberikan tempat yang seluas-luasnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam hal ini marilah kita sama-sama meluruskan atau menanggapi ocehan dari Ustadz Nababan ini yang menafsirkan kitab Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat 9, di mana ayat ini dia tafsirkan sebagai ayat porno ya. Ayat yang sangat menjijikkan katanya Bapak Ibu, sehingga dia meragukan kalau ayat ini sudah bukan firman Tuhan lagi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya mau katakan bahwa Kidung Agung ini ditulis oleh Raja Salomo. Yang namanya kidung berarti nyanyian, pujian, puisi. Inilah yang tidak dipahami oleh Ustadz Nababan. Dia tidak paham bahwa Alkitab itu ada yang isinya berupa cerita, ada juga yang isinya berupa perintah. Nah, Kidung Agung adalah sebuah cerita suci yang dituliskan oleh Raja Salomo, di mana dia menuliskan itu berdasarkan kisah percintaannya dengan istrinya. Ini kisah sebuah pasangan ya, antara suami dan istri. Salomo menuliskan ini dari kisah-kisah cinta mereka Bapak Ibu. Tetapi kisah cinta mereka ini suci. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang cinta, tentang hubungan suami istri, tentang sebuah pasangan, sudah pasti ada kata-kata romantis, ada kalimat-kalimat romantis. Maka dengan demikian Raja Salomo menuliskan ya kisah-kisah percintaannya dengan istrinya dalam sebuah nyanyian. Nah, kita tahu bahwa nyanyian-nyanyian ini sering digunakan oleh orang-orang Yahudi dulu ya, seperti di pesta, seperti acara-acara yang sakral. Mereka sering menyanyikan ini.
Tetapi inilah yang tidak dipahami oleh Ustadz Nababan. Dia selalu mengira bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Kidung Agung ini adalah berisi tentang hal-hal yang porno. Nah, memang kalimatnya agak romantis sedikit, ya. Tetapi kisah percintaan mereka ini adalah suci, hubungan mereka suci, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita ada yang sering berkata, kenapa ya jarang sekali Kidung Agung ini dikhotbahkan di gereja. Ya, tapi saya mau katakan bahwa bukan kita tidak mau mengkhotbahkan ya Kidung Agung ini, tetapi kita bisa khotbahkan di tempat di mana yang seharusnya kita khotbahkan. Ya, kalau di gereja saya rasa tidak cocok, ya, tidak cocok, ya, dikhotbahkan hal-hal yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, marilah kita baca mulai dari ayat 6. Betapa cantiknya, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang pribadinya istrinya Salomo. Jadi dia tuangkan dalam bentuk sebuah pujian atau nyanyian yang dibawakan ketika orang-orang Yahudi yang melakukan sebuah pesta. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.